Tao Yi menyesap anggur dan berkata, karena aku sudah menjadi guru, aku akan menjadi bawahanmu. Mulai hari ini, mimpi burukmu akan dimulai. Ye Fan berkata sambil tersenyum, semuanya sudah diatur oleh guru. Nanti, kamu juga bisa memasak dan mencuci, dan membersihkan adalah urusanmu. Singkatnya, semua hal yang bisa kamu lakukan di kuil Tao adalah urusanmu sendiri, dan tugasku adalah menunggangi sapi hijau. Dao Yi berkata, jika kamu ingin belajar sesuatu dariku, itu tergantung pada bagaimana kamu bersikap. Mungkin kamu bisa tinggal di sini seumur hidup, dan kamu tidak bisa belajar apapun. Ye Fan berkata, aku akan melakukannya dengan baik. Dao melihat ke arah Ye Fan dan berkata, sekarang belum pagi. Cepatlah membuat makan malam. Ya, Ye Fan pergi bekerja setelah memberi hormat. King Yu berkata, anak itu sangat berhati-hati. Dari sudut pandang membersihkan kuil Tao, dia sangat mementingkan magang kali ini. Tao Yi memutar matanya dan berkata, saya khawatir saya tidak akan bisa tidur di malam hari. Saya memiliki gangguan obsesif-kompulsif. Jika Anda belajar dari orang tua itu, Anda dapat memiliki kuil Tao yang bagus. Jika Anda tidak menerima dupa, tidak apa-apa. Anda telah membuat kekacauan, sama seperti orang lain. King Yu juga memutar matanya dan berkata, itu disebut tidak bertindak. Tao Yi berkata dengan suara yang kuat. Itu kemalasan. King Yu berkata dengan tidak sopan. Ye Fan berhasil dalam Dao Yi, tetapi dia melakukan hal yang sama setiap hari demi hari, tahun demi tahun. Tao Yi tidak menyebutkan apapun tentang kultivasi, dan Ye Fan tidak memintanya. 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sudah 2 tahun, dan saya belum mencoba mengajari Anda Taoisme. Apakah Anda tidak bertanya? Suatu hari, Dao Yi duduk di bawah pohon kuno di kuil Tao untuk menikmati kesejukan dan bertanya kepada Ye Fan dengan rasa ingin tahu. Ye Fan berkata sambil tersenyum tipis, jika guru ingin mengajar, dia akan mengajar dengan sendirinya. Jika dia tidak mengajariku, itu berarti waktunya belum tepat. Aku bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Mengapa aku harus memikirkan masalah ini? Kamu benar-benar banyak bicara. Tao Yi memutar matanya. Ye Fan berkata, sebenarnya, hal-hal biasa belum tentu membantu kultivasi. Seperti kata pepatah, kebijaksanaan agung seperti orang bodoh, dan pencapaian besar tidak ada. Terkadang hal-hal yang dangkal tidak dapat menjelaskan apapun. Jika kamu menghabiskan setiap hari dalam hal-hal biasa, kamu juga dapat merasakan makna sejati dari jalan agung. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu peroleh dari kultivasi yang disengaja. Mendengar kata-kata itu, dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya, tetapi berkata dengan pelan, katakan padaku apa yang telah kamu sadari. Ye Fan berkata dengan serius, kita semua mengatakan bahwa jalan itu adalah 3000, yang hanya referensi umum. Ada begitu banyak jalan di dunia. Keberadaan setiap jenis jalan itu masuk akal. Selain itu, setiap jenis jalan itu kuat. Bukan hanya jalan surga dan jalan kaisar, jalan raja adalah yang paling kuat. Begitu Tao mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresinya tenang. Ye Fan melanjutkan, setiap jenis Tao adalah yang paling kuat. Bahkan jika itu adalah jalan kaisar atau jalan surga, jika tidak dikultivasikan secara ekstrim, itu mungkin tidak sekuat Tao biasa. Itu omong kosong. Kamu bisa mengatakannya. Kuncinya adalah melakukannya. Setelah mendengarkan Dao Yi, dia berkata dengan suara rendah. Meskipun Tao Yi meremehkan, arti dari kata-katanya sangat jelas. Ye Fan secara alami mendengarnya dan berkata sambil tersenyum, ya, aku akan bersikeras. Tao melirik Ye Fan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meregangkan tubuhnya dan meninggalkan kuil Tao dengan menunggangi King Yu. Bakat anak itu sangat bagus. Dia pantas menjadi putra Ye Fan. Seperti ayahnya, dia harus memiliki putranya. King Yu memuji, satu Ye Chen sudah cukup mengerikan. Sekarang Ye Fan yang lain datang. Ini melawan cuaca. Tao Yi juga berkata dengan sedih. Namun, Tao Yi juga sangat senang. Jika Ye Fan lebih kuat di masa depan, dia juga muridnya, dan gurunya juga ingin mendapatkan sedikit cahaya. Di sisi lain, Ye Chen telah meninggalkan celah gunung. Setelah dia meninggalkan celah gunung, dia mendengar tentang pertempuran antara Dao Yi dan Ye Fan 2 tahun lalu dan magang Ye Fan dengan Dao Yi. Awalnya dia tercengang, lalu berkata sambil tersenyum, anak ini bagus. Dia bisa melihat dengan cukup baik. Liu Piaoyue melihat Ye Chen tertawa begitu bahagia di satu sisi, lalu berkata, apakah kamu tahu betapa hebatnya menjadi seorang guru? Ye Chen berkata, ada ribuan jalan. Jalan yang kubangun hanyalah sebagian dari ribuan jalan, dan apa yang kulatih hanyalah sebagian dari ribuan jalan. Ye Fan pada dasarnya mengikuti langkahku, dan jalan yang kubangun sama dengan jalanku. Petik 2. Tetapi akan sangat berbeda jika dia adalah seorang ahli Dao Yi. Cara dia berlatih adalah gabungan dari keduanya. Bahkan jika dia tidak dapat berkembang banyak, dia pasti akan melampaui aku dan Dao Yi dalam hal kognisi dan persepsi Tao. Petik 2. Apakah kamu begitu yakin? Liu berkata, tentu saja. Ye Chen mengiyakan. Liu Piaoyue berkata, Long Qing pergi ke King Yun untuk melihat. Setiap anak mencuci, memasak, dan membersihkan setiap hari. Tidak ada latihan sama sekali. Ye Chen berkata, ini juga semacam kultivasi. Liu Piaoxiu tidak begitu mengerti.
Ye Chen menjelaskan, hal terpenting tentang jalan dunia bukanlah Tao, tetapi prinsip. Hanya ketika Tao dan akal sehat digabungkan bersama, kita dapat memaksimalkan kekuatan jalan. Tao tahu, tetapi akal sehat perlu mengalami dan menyadari sedikit dalam hal-hal biasa. Memasak, mencuci, dan membersihkan setiap hari adalah hal yang paling umum dalam kehidupan bagi orang-orang biasa, tetapi bagi mereka, ini hanyalah kehidupan. Bagi para biksu, mungkin pandangannya berbeda. Itu tergantung pada apakah setiap orang dapat merasakannya atau tidak. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun beberapa orang tidak begitu mengerti, tetapi karena mereka begitu yakin, biarkan saja dia pergi, selama dia bersedia. Apakah kamu tahu cara berlatih keras, Ye Chen? Setiap hari, menunggangi lembu hijau itu bebas dan mudah, tetapi kultivasinya sangat buruk. Ini adalah metode kultivasi Taoisme yang berbeda. Petik 2. Apakah kamu ingin melihatnya? Liu berkata. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa tenang di Daoi. Biarkan dia menyadarinya sendiri. Liu Piaoyue tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen menatap Liu Piaoyue dan berkata, Piaoyue, kamu juga perlu menutup diri untuk sementara waktu sekarang, dan menstabilkan napasmu sepenuhnya. Liu Piaoyue melirik Ye Chen dan berkata, sudah beberapa tahun sejak aku menutup gerbang. Aku tidak mudah keluar dari celah itu, dan aku harus menutupnya. Ye Chen melihat mata Liu Piaoyue yang merengek, dan segera menyadarinya. Dia tertawa, lalu menggendong Liu Piaoyue dan berjalan menuju ruang dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Piaoyue masih memiliki beberapa niat jahat. Berbuat jahat. Ye Chen tersenyum jahat, membawa Liu Piaoyue ke tempat tidur setelah itu, menurunkan tirai tempat tidur. Wilayah Selatan, Xianyu. Di Xianyu, ada 56 orang muda yang berjalan dengan hati-hati di Xianyu. Kekuatan orang-orang muda ini tidak buruk. Yang paling kuat telah mencapai level 6 dan level terendah adalah level ketiga. Tidak baik bagi kita untuk memasuki area terlarang, kata salah satu gadis, yang terlihat lebih sederhana. Dulunya itu adalah area terlarang, tetapi sekarang tidak. Ratusan tahun yang lalu, orang-orang kuat itu semua terbang. Sekarang tidak ada seorang pun di sini. Di mana ada bahaya, wanita lain dengan rok putih yang sedikit lebih besar tidak setuju. Kakak Zining benar, dulu tempat ini adalah daerah terlarang. Itu karena ada orang kuat negeri dongeng di antara mereka. Sekarang orang kuat negeri dongeng itu terbang ke atas, dan tidak ada orang di sana. Seorang pemuda tampan berpakaian putih berkata sambil tersenyum. Hati-hati, bahkan jika tidak ada orang kuat negeri dongeng, itu tidak mudah. Kalau tidak, mengapa orang kuat dari negeri dongeng datang ke sini? Pemuda berjubah ungu lainnya berkata dengan hati-hati. Bukankah itu yang ingin kita selesaikan hari ini? Apa bedanya di sini? Mengapa orang-orang kuat di negeri dongeng bersembunyi di sini? Kata seorang pemuda berjubah hijau yang tampak sedikit lebih tua dari yang lain. Aku selalu merasa muram di sini. Agak menakutkan. Ayo kembali lebih awal. Gadis sederhana itu melihat sekeliling dan berkata dengan sedikit ketakutan. Adik seperguruan muda, kita semua adalah biksu yang mempraktikkan kekosongan. Mengapa kita begitu pemalu? Wanita berbaju putih itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Gadis sederhana itu menundukkan kepalanya. Melihat ini, pemuda berjubah ungu berkata, tidak peduli bagaimana, kita harus lebih berhati-hati. Tidak akan pernah ada kesalahan. Membosankan, kakak seperguruan ketiga dan kakak seperguruan pertama, ayo kita pergi lebih cepat. Adik seperguruan muda dan kakak seperguruan kedua, jika kalian takut, jangan masuk terlalu dalam. Wanita berbaju putih itu dengan pandangan meremehkan. Pemuda King Paul berkata, Zining, karena kita sudah berkumpul, tentu saja kita akan bertindak bersama. Kakak kedua benar, berhati-hatilah berlayar selama ribuan tahun. Jangan ceroboh. Setelah pemuda berjubah hijau mengatakannya, tidak mudah bagi wanita berpakaian putih untuk mengatakan apapun, tetapi dia selalu merasa bahwa orang-orang ini terlalu berhati-hati. Sekelompok orang terus menuju ke kedalaman negeri peri, hampir ke tempat orang kuat negeri peri dulu berada. Sepanjang jalan relatif aman, dan tidak ada yang terjadi. Selain itu, di sepanjang jalan, mereka juga melihat banyak jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran ratusan tahun yang lalu. Meskipun jejak-jejak ini telah ada selama bertahun-tahun, jejak-jejak itu masih terlihat sangat mengerikan dan mengejutkan. Tempat ini seharusnya telah mencapai kedalaman alam abadi. Tidak ada yang terjadi selama perjalanan kita. Kamu harus mengkhawatirkannya. Wanita berpakaian putih itu berkata, ingin membuktikan bahwa penilaiannya tidak salah. Yang lain melihat sekeliling, dan pemuda berjubah hijau berkata, aku bisa merasakan bahwa napas di tempat ini berbeda. Apakah itu sebabnya orang-orang kuat negeri peri datang ke sini? Wanita berbaju putih berkata, di titik yang lebih dalam, mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang lebih besar, dengan begitu, kita bisa terkenal di seluruh 4 alam berikutnya. Ketika wanita berbaju putih itu tersenyum, wajah orang-orang lainnya berubah, melihat ke arah wanita berbaju putih di belakang, mata mereka menjadi takut. Ada apa denganmu? Wanita berbaju putih itu melihat semua pasangannya menunjukkan ekspresi panik, wajahnya juga berubah, dan kemudian dia merasakan sedikit dingin di punggungnya, tetapi dia tidak berani berbalik.
Ketika semua orang gugup, pemuda di Qingpao, sebagai kakak senior yang paling kuat dan berpangkat tinggi di antara mereka, segera melangkah maju dan menebas punggung wanita berbaju putih itu dengan pedang. Wajah wanita berbaju putih itu tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya tidak berani bergerak. Raungan. Pada saat ini, sebuah raungan datang dari belakang wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu merasakan sakit yang tajam di gendang telinganya, dan wajahnya bahkan lebih jelek. Kemudian, sebuah kekuatan yang kuat meledak, dan tubuh wanita berbaju putih itu terguncang ke depan. Pemuda berjubah putih itu segera bergegas dan memeluk wanita berbaju putih itu dan bertanya dengan khawatir, "Sining, kamu baik-baik saja?" Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya karena terkejut, dan kemudian melihat ke belakangnya, wajahnya berubah drastis. Ada monster yang tampak seperti ular piton di belakangnya. Baru saja, pemuda berjubah hijau itu turun dengan sebilah pedang dan menancapkannya di tubuh ular piton itu. Baju besi bersisik hijau itu mengeluarkan serangkaian percikan api, dan tidak ada luka di tubuhnya. Monster macam apa ini? Pertahanannya sangat mengerikan. Pemuda berjubah ungu itu tampak berwibawa. Mari kita bergandengan tangan untuk membunuhnya. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan dingin. Pemuda berjubah hijau itu berkata, monster ini sangat ganas. Kita tidak bisa mengalahkannya. Kita harus segera mengungsi. Evakuasi. Pemuda berjubah putih itu bingung. Sebelum pemuda berjubah hijau itu sempat mengatakan apapun, ular piton itu langsung menyerbu dan mengeluarkan desisan yang memekakkan telinga. Tubuh ular piton itu sangat besar, kecepatannya cepat, tak terbatas, dalam sekejap mata datang ke arah mereka berlima, ekor biru melesat, berubah menjadi cambuk yang kuat. Wajah pemuda Qingpao berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan kekuatan besar untuk berkonsentrasi pada pedang panjang itu, dan sebilah pedang menebas ke arah ular piton itu. Cahaya pedang yang kuat bertabrakan dengan tubuh ular piton itu, dan percikan api memercik kemana-mana. Roh pedang itu hancur dalam sekejap, dan ekor ular yang kuat itu terhunus. Mata pemuda berjubah hijau itu menyusut. Sebelum dia bisa menghindar, dia merasa bahwa semua tulang tubuhnya patah, dan seluruh orang itu terbang keluar. Kakak seperguruan, keempat lainnya ketakutan, tetapi mereka tidak tahan untuk berpikir lebih jauh. Ular piton itu membuka mulutnya dan menuju ke arah pemuda berjubah putih itu. Dia akan menelan pemuda berjubah putih itu. Wajah pemuda berjubah putih itu menjadi pucat, tetapi pada saat kritis, dia tetap berusaha sekuat tenaga mengeluarkan nafas terkuatnya dan menembak mulut ular piton yang berdarah itu. Bang! Tombak itu menusuk mulut ular piton itu dan langsung patah. Seluruh pemuda berjubah putih itu diselimuti oleh krisis kematian yang besar. Namun, wanita berbaju putih yang tadinya berada di sampingnya, saat ini kembali lebih awal, mengabaikan kenyamanannya. Bang! Pemuda berjubah putih itu ditelan oleh ular piton, dan darahnya berceceran. Ketiga lainnya tercengang. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Setelah ular piton itu memakan pemuda berjubah putih itu, ekor ular itu tercabut lagi dan menuju ke arah pemuda berjubah ungu. Pemuda berjubah ungu itu tidak dapat melawan, dan tubuhnya terguncang, menghancurkan banyak pohon kuno. Kemudian, ular piton itu menyorot sekelompok bulu halus dan menuju ke arah wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu ketakutan dan segera mundur ke sisi gadis yang murni itu dan bersembunyi tepat di belakang gadis yang sederhana itu. Wajah gadis yang sederhana itu pucat, dan dia terlalu takut untuk bergerak. Pada saat kritis ini, pemuda berjubah hijau itu bergegas mendekat, meraih gadis itu dan berkata, "Pergi." Gadis suci itu terlempar jauh, dan pemuda berjubah hijau itu diserang oleh sinar matahari yang indah itu, dan tubuhnya meledak dan dagingnya kabur. Wanita berbaju putih itu sudah takut menggigil, melihat serangan ular piton itu, tidak berani bergerak. Ketika gadis suci itu melihat pemandangan ini di kejauhan, air matanya berbunga-bunga. Pemuda berjubah ungu itu segera berkata, "Pergi dari sini, pergi, jangan masuk." Pemuda berjubah ungu itu bergegas ke ular piton untuk memperjuangkan waktu bagi seorang gadis sederhana. Gadis sederhana itu menatap tubuh pemuda berjubah ungu itu dan menangis. Wow, dia menangis, dan kemudian dia keluar dari wilayah abadi dengan gegabah. Ah, di belakangnya terdengar teriakan wanita berbaju putih, dan gadis sederhana itu tidak menoleh ke belakang, karena sebelum wanita berbaju putih itu bahkan menganggapnya sebagai perisai, yang membuatnya merasa sangat kecewa. Setelah menelan wanita berbaju putih itu, ular piton itu datang ke arah gadis sederhana itu. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga akan mengejarnya dalam sekejap mata-mata. Gadis sederhana itu berlari sekuat tenaga. Mungkin dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia tidak ingin menyerah. Saat ini, hidupnya dibeli oleh dua saudara seperguruan yang lebih tua. Dia tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan. Piton telah mengejar gadis murni di belakang, memuntahkan cahaya halus, hendak menghapus gadis itu. Gadis itu juga merasakan kekuatan teror di belakangnya. Dia benar-benar putus asa. Namun, pada saat ini, sebuah cahaya turun dari langit dan meledak di belakangnya, mengguncangnya. Pada saat terbang keluar, dia tampaknya telah menabrak seseorang. Ketika dia melihat ke atas, wajah tampan dan sepasang pupil ungu muncul di depan matanya. Pada saat ini, dia benar-benar terpana dan tidak kembali ke pikirannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ah,
Tidak apa-apa. Gadis itu terbangun dan segera melepaskan diri dari pelukan pria tampan itu dan berdiri di samping dengan malu-malu. Raungan, ular piton itu meraung dan bergegas ke tempat kejadian. Pria tampan itu mendengus dan menepuk tangannya. Sebuah kekuatan yang mengerikan jatuh, dan seluruh kepala ular piton itu meledak dalam sekejap. Puff! Tubuh besar ular piton raksasa itu tiba-tiba jatuh ke tanah, kepalanya berdarah dan berdaging, dan dipukuli sampai mati. Gadis itu tidak terkejut melihat pria tampan itu membunuh ular piton itu dengan satu tangan, karena dia tahu kekuatan pria tampan itu. Ular piton itu sangat lemah di hadapan pria tampan itu. Pria tampan ini bukan siapa-siapa. Dia adalah Lontong. Setelah membunuh ular piton itu, Lontong menatap gadis itu dan berkata, "Kamu benar-benar berani. Kamu berani lari ke wilayah abadi." Gadis itu berkata dengan malu-malu, "Aku tidak menyangka akan begitu berbahaya. Kakak-kakak laki-laki dan perempuanku semuanya mati." Mata gadis itu kembali memerah dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Lontong menatap gadis itu dan menangis. Dia tidak siap, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghiburnya dan berkata, "Orang tidak bisa dilahirkan kembali setelah mati. Tolong berhentilah berkabung." Gadis itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menyeka air matanya dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku." Lontong berkata dengan ringan, "Itu hanya pekerjaan. Aku tidak menyangka ada monster di alam Mahayana di wilayah abadi ini. Sepertinya itu benar-benar tidak sederhana. Wilayah abadi ini harus diselidiki dengan baik." Gadis itu bahkan berkata, "Jangan masuk. Itu pasti sangat berbahaya." Melihat kegugupan gadis itu, Lontong berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Sekarang tidak ada yang kuat di negeri dongeng, itu bukan ancaman besar bagiku." Gadis itu segera meraih sudut mantel Lontong dan berkata, "Itu yang dikatakan kakak perempuanku sebelumnya." Akibatnya, tidak ada satupun dari mereka yang keluar. Tidak ada yang tahu apakah benar-benar tidak ada ancaman di dalam. Melihat ekspresi khawatir gadis itu dan tindakannya menarik ujung mantelnya, Lontong bergerak entah kenapa di dalam hatinya dan bertanya, "Siapa namamu?" Gadis itu tiba-tiba ditanya, sedikit tertegun, lalu tersipu, menundukkan kepalanya dan berbisik, "Namaku Ziru." "Ziru, siapa nama belakangmu?" tanya Lontong. Gadis itu berkata, "Namaku Su." "Su Ziru." Lontong mengangguk sedikit dan bertanya, "Kamu dari klan mana?" "Seorang murid King Zong di wilayah selatan." Su Ziru masih rendah hati. Setelah mendengar ini, Lontong juga mengangguk sedikit. Dia pernah mendengar tentang Dao King Zong, yang juga didirikan setelah bencana besar. Setelah ratusan tahun berkembang, sekte ini dianggap sebagai sekte terbesar di wilayah selatan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Lontong. Suziru berkata, "Kami ingin tahu apa rahasia negeri dongeng ini dan mengapa begitu banyak orang negeri dongeng yang kuat ingin tinggal di sini." Lontong berkata, "Tuanku belum sepenuhnya memahami masalah ini. Dia berkata bahwa hanya ketika kita sampai di negeri dongeng, kita dapat mengetahui misterinya." Setelah mendengar ini, Suziru berkata, "Bagaimana tuanku bisa memberitahuku ketika aku kembali?" Lontong berkata, "Apa yang kau pertanggungjawabkan? Bukannya kau ingin datang atau membunuh mereka? Kau tidak perlu khawatir." Suziru berkata, "Kakak Lontong, bagaimana kau tahu namaku Lontong?" Lontong berkata dengan heran. "Gemini di sisi lain, siapa yang tahu siapa yang tidak tahu? Terutama pupil ungumu adalah tanda yang sangat istimewa." Suziru berkata dengan ekspresi malu-malu. Lontong adalah Suziru yang sangat membanggakan, tetapi juga sedikit terkejut tanpa henti, berkata, "Gadis itu bercanda." Suziru berkata, "Kakak Lontong, bisakah kau menemaniku ke Dao Xingzong? Aku takut sendirian." Secara umum, Lontong tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi dia tidak bisa menolak hari ini. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengirimmu kembali." "Terima kasih banyak, Saudara Lontong." Suziru berkata dengan gembira, "Kau membunuh tungganganku, apakah kau ingin pergi seperti ini?" Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari Xianyu, dengan suara yang kuat dan mendominasi. Ketika Lontong mendengar suara itu, dia menilai bahwa pembicara adalah orang yang sangat kuat. Dia melindungi Suziru di belakangnya, dan Suziru tiba-tiba merasa senang. "Siapa yang mulia? Mengapa di negeri dongeng?" Lontong menatap area abadi, dan siap bertarung kapan saja. "Apakah kau murid Ye Chen?" Dari kedalaman dunia abadi terdengar suara muram. Lontong berkata, "Ya, karena kau telah mengekspos dirimu sendiri, kau harus keluar dan berbicara. Kenapa harus menyembunyikan kepala dan ekormu? Jika aku ingin keluar, kau akan mati." Pihak lain bersikap acuh tak acuh. Lontong mendengar pembicaraan itu, lalu mencibir, "Nada bicaramu sangat keras, kalau begitu, keluarlah dan cobalah. Jika kau tidak punya rambut, kau berani bicara di depanku." Apakah Ye Chen begitu merajalela? Tiba-tiba, amarah melanda seluruh negeri dongeng, menuju murid naga. Suziru langsung merasakan tekanan besar, memegang lengan Lontong tidak berani rileks, dan seluruh tubuhnya gemetar. Lontong mengeluarkan napas yang kuat, jalannya bergelombang, jalan kaisar menyelimuti Suziru di bawah perlindungannya sendiri. Suziru di bawah perlindungan Lontong, ini terasa jauh lebih nyaman. Kemudian, murid naga memisahkan tubuh, dan membawa Suziru keluar wilayah abadi.
Kecepatannya mengerikan, dan menghilang dalam sekejap mata. Apakah kamu yang terbaik di negeri dongeng? Lontong tampak berwibawa, dia merasa pihak lain sangat kuat. Kekuatan semacam ini membuatnya memiliki semacam perasaan berbahaya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Dragon Tong, seolah-olah itu menggumpal dari udara tipis. Ini adalah lelaki tua yang tampak sangat tua. Kulitnya keriput dan rambutnya beruban. Dia tampak seperti tidak akan hidup selama beberapa hari. Tetapi napas dari seluruh orang itu benar-benar mengerikan. Lebih dari 300 tahun yang lalu, semua orang berjuang untuk daftar Fengshen, dan ingin terbang ke negeri dongeng dengan daftar Fengshen. Tetapi saya tahu bahwa tidak mungkin untuk memperjuangkan daftar Fengshen saat ini. Jadi, saya berjudi dan melemahkan kekuatan saya menjadi setengah langkah negeri dongeng, lolos dari kemerosotan surga dan manusia dan tetap berada di dunia. Lelaki tua berambut putih itu berkata dengan dingin, dan saya telah tidur selama hampir 200 tahun sebelum saya bangun. Butuh waktu lebih dari 100 tahun bagi saya untuk memulihkan kekuatan saya. Sekarang semuanya membuktikan bahwa aku tidak salah dalam berjudi. Setelah mendengar ini, Lontong merasa merinding di seluruh tempat. Sungguh luar biasa, gila rasanya berjudi dengan prestasinya sendiri. Tidakkah kau berpikir bahwa jika kau kalah taruhan? Lontong menyipitkan matanya. Orang tua berambut putih berkata dingin sambil tersenyum, pada waktu itu, bahkan jika tidak ada ide yang berani tentang ini, dan mereka yang kuat di negeri dongeng keluar untuk memperjuangkan pecahan-pecahan daftar dewa, hasil akhirnya tidak bisa lepas dari kegagalan. Lontong berkata, kau ingin pergi ke tuanku untuk menangkap pecahan-pecahan daftar dewa sekarang. Aku telah membayar begitu banyak untuk ini, untuk menangkap pecahan-pecahan dari daftar dewa, tentu saja. Orang tua berambut putih itu mendengus dingin. Lontong berkata, dulu kau adalah orang kuat di negeri dongeng. Sekarang hanya setengah langkah ke negeri dongeng. Adalah mimpi yang bodoh untuk menangkap daftar dewa dari tuanku. Kamu bisa melewati levelku terlebih dahulu. Bahkan tuanmu, Ye Chen, bukanlah lawanku. Terserah padamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu ingin mati, aku akan membuatmu sukses. Mata lelaki tua berambut putih itu memancarkan niat membunuh yang kuat. Lontong menatap langsung ke arah kesempatan membunuh ini. Tanpa mundur sedikit pun, dia menyerbu dengan momentum yang kuat, dan semua kekuatan keluar untuk melawan lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Seluruh orang itu melangkah maju dengan momentum yang luar biasa, yang membuatnya merasa seolah-olah sebuah gunung telah menimpanya. Dengan raungan, Lontong mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif. Sosoknya melesat, kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap, dia datang ke depan lelaki tua berambut putih itu. Dia mengangkat tinjunya dan membunuhnya. Kekuatan yang ganas dan mendominasi menyapu, mengguncang bumi. Lelaki tua berambut putih itu berteriak. Tangannya terulur dan menepuknya ke arah pupil naga. Itu adalah telapak tangan yang sangat sederhana, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mencengangkan. Ledakan, ketika keduanya bertabrakan, kekuatan besar lelaki tua berambut putih itu meledak. Tubuh Lontong mundur, dan matanya bersinar dengan kengerian. Lelaki tua berambut putih itu datang dengan rasa ingin membunuh. Lontong mengumpulkan kekuatan yang tak terbatas dan meraung ke langit. Untuk sesaat, seluruh langit bergema dengan suara nyanyian naga yang mengerikan. Lontong membuat 3 suara berturut-turut, dan ketiga serangan Long Yin Gong ditampilkan. Aliran gelombang suara melonjak ke depan. Pria tua berambut putih itu mengeluarkan dengungan dingin, dan seluruh tubuhnya melesat keluar dengan kekuatan, membentuk penghalang dan bertabrakan dengan gelombang suara terus-menerus. Kemudian, pria tua berambut putih itu mengulurkan satu tangan, dan telapak tangannya yang besar menepuk ke arah Dragon Tong. Niat membunuh itu ganas dan teror itu tak tertandingi. Mata Lontong menyusut dan tubuhnya hancur dalam sekejap. Pria tua berambut putih itu mengeluarkan suara, yang terkejut dan menemukan bahwa ini adalah sisa-sisa Lontong. Begitu matanya tenggelam, niat membunuh yang lebih mengerikan keluar. Dengan bantuan kecepatan, Lontong menghindari serangan pria tua berambut putih itu. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan pria tua berambut putih itu, jadi dia tidak lagi suka bertarung dan dengan cepat melarikan diri dari dunia abadi. Lelaki tua berambut putih itu tampak muram dan mendengus dingin. Menurutmu, apakah kau bisa melarikan diri dengan cara ini? Tubuh lelaki tua berambut putih itu juga menghilang, dan kecepatannya sangat cepat. Lontong terlahir dengan teror kecepatan. Dengan serangkaian berkah kekuatan seperti hukum ruang angkasa, kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Dan lelaki tua berambut putih itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat kecepatannya menjadi menakutkan. Lontong bergegas keluar dari Xianyus secepat yang dia bisa. Lelaki tua berambut putih itu mengikutinya, dan seluruh tubuhnya meledak karena kengerian. Dia membunuhnya dengan satu tangan. Tubuh Lontong langsung berubah menjadi 3 sosok, bergerak ke 3 arah yang berbeda. Melihat ketiga sosok yang terpisah, lelaki tua berambut putih itu sekilas mengenali tubuh asli dan tubuh yang terpisah, dan mengejar salah satu dari mereka. Lontong mendapati lelaki tua berambut putih itu masih mengejarnya, dan wajahnya berwibawa. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa melakukannya. Begitu dia tertangkap, itu akan berbahaya.
Ketika mata Lontong berputar, dia langsung terbelah menjadi dua bagian dan membunuh lelaki tua berambut putih itu. Dia mengeluarkan kekuatan yang kuat dan langsung merobek ruang dan mengebor ke dalam ruang. Lelaki tua berambut putih itu berteriak dingin, dan tangannya meledak. Tubuh Lontong tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan langsung dipatahkan oleh kedua tangan lelaki tua berambut putih itu. Kamu bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak bisa melarikan diri seumur hidup. Ketika aku membunuh Ye Chen, itu adalah akhir bagimu. Lelaki tua berambut putih itu mendengus dingin. Setelah merobek ruang, murid naga memasuki dunia iblis. Melihat bahwa lelaki tua berambut putih itu tidak mengejarnya, dia merasa sedikit lega. Kita harus memberitahu tuan berita itu sesegera mungkin sehingga dia bisa bersiap. Lontong tampak berwibawa, tidak tinggal di dunia iblis, merobek ruang, kembali ke dunia manusia, kembali ke pantai lain dengan kecepatan tercepat. Setelah Lontong kembali ke pantai lain, dia segera menemukan Ye Chen. Ye Chen melihat Lontong terburu-buru dan bertanya, apa yang begitu mendesak? Lontong berkata, Tuan, masih ada beberapa negeri peri yang kuat di negeri peri. Setelah mendengar ini, wajah Ye Chen berubah dan berkata, bagaimana ini mungkin? Tidak ada negeri peri yang cukup kuat untuk menahan kemunduran surga dan manusia. Lontong berkata, bagaimana jika ada orang kuat negeri peri yang akan melemahkan kekuatan mereka ke negeri peri di bawah? Hari ini, saya bertemu satu di Xianyu. Ye Chen tampak serius dan berkata, apa yang terjadi di sini? Lontong menceritakan seluruh prosesnya. Ye Chen terkejut bahwa ada orang kuat negeri dongeng yang gila seperti itu. Dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mendapatkan daftar dewa. Karena ada satu orang di Xianyu yang melakukan ini, mungkin ada lebih dari satu di Xianyu. Ye Chen berkata sambil berpikir. Lontong berkata, maka kita harus bersiap lebih awal, sebagai tindakan pencegahan. Ye Chen Dao berpikir sejenak dan berkata, aku akan pergi ke Xianyu secara pribadi. Kamu dapat menjaga pantai seberang. Segera setelah itu, Ye Chen berangkat ke Xianyu. Ye Chen datang ke Xianyu, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat tanpa syarat. Berdiri di langit Xianyu, dia berkata dengan suara dingin, aku, Ye Chen, ada di sini, jika kau ingin menyegel daftar dewa, datanglah dan ambillah. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan ini. Ye Chen langsung memprovokasi di langit di atas Xianyu, yang menarik perhatian banyak orang di wilayah selatan. Apa yang terjadi? Apakah masih ada yang kuat di negeri dongeng? Tanda tanya, tidak mungkin. Yang kuat di alam abadi tidak dapat lolos dari 5 kemunduran surga dan manusia. Mengapa Ye Chen berteriak di atas negeri dongeng? Untuk sesaat, para biksu di wilayah selatan semuanya menebak. Di Xianyu, napas yang luas keluar dari wilayah abadi dan bertarung melawan Ye Chen. Mengikutinya, seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dari wilayah abadi dengan momentum seperti pelangi, seperti seorang abadi dari 9 hari. Apakah kamu di sini untuk mengirimkan pecahan daftar dewa? Lelaki tua berambut putih itu berkata dengan percaya diri. Ye Chen menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, apakah kamu orang yang mengejar muridku Lontong? Ya, sayang sekali anak itu lebih licik dan membiarkannya melarikan diri. Lelaki tua berambut putih itu bersenandung dingin. Ye Chen mencibir, apakah muridku licik, atau dia kuat, kamu tidak dapat mengejarnya. Wajah lelaki tua berambut abu-abu itu menunjukkan warna suram dan berkata, yang kuinginkan adalah pecahan-pecahan daftar penyegel dewa, bukan orang yang berbicara denganmu. Jika kau datang hari ini, kau akan tinggal di sini selamanya. Menghadapi niat membunuh yang tak ada habisnya dari lelaki tua berambut putih itu, Ye Chen berkata dengan lemah, berapa banyak orang yang ingin menyegel pecahan-pecahan daftar dewa, tetapi mereka semua membayar harga nyawa mereka. Kau tidak dapat melarikan diri dari nasib seperti itu. Aku bertaruh dengan benar, maka langkah ini benar, aku pasti akan mendapatkan pecahan-pecahan daftar dewa. Lelaki tua berambut putih itu memiliki napas yang kuat di sekujur tubuhnya, menyapu ke arah Ye Chen. Kekuatannya bergejolak dan menakutkan. Mata Ye Chen sedikit membeku, kekuatan lelaki tua berambut putih itu memang mengerikan, tetapi sekarang dia tidak seperti dulu lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mencubitnya. Ye Chen tidak ragu untuk membunuh dengan tinjunya dan menghancurkan segalanya dengan kekuatan hegemoni. Dua orang saling bertabrakan, kekuatan yang kuat terjalin, seluruh Xianyu bergetar, langit di atas bola langit akan hancur. Seluruh tubuh Ye Chen mengalir di sepanjang jalan, dan hukum jalan kaisar mengalir keluar. Menghadapi lelaki tua berambut putih sebagai seorang raja, seluruh orang menjadi sangat hebat, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, berdiri di langit. Lelaki tua berambut putih itu juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia juga merasakan teror Ye Chen dari napas Ye Chen. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, itu akan penuh dengan ketegangan jika dia ingin memenangkan pertempuran. Ye Chen mengorbankan pagoda emas hitam dengan pola naga, dan hukum kaisar dipadatkan pada badan menara, dan pergi untuk menekan lelaki tua berambut putih itu. Dengan ranah Ye Chen, pagoda emas hitam berpola naga telah mencapai ketinggian yang sangat mengerikan. Jarak dari yang abadi hanya sedikit kurang dari kekuatan abadi. Selain itu, pagoda emas hitam dengan pola naga adalah bahan abadi. Faktanya, bahkan perkakas abadi yang sebenarnya mungkin tidak dapat bersaing dengannya.
Dengan restu hukum kaisar, menara emas hitam berbentuk naga telah menjadi sangat mengerikan dan memiliki hegemoni raja. Orang tua berambut putih itu melihat penindasan pagoda hitam dengan pola naga dan merasakan tekanan yang mengerikan. Orang tua berambut putih itu meraung di langit sejenak. Sebuah kekuatan bergegas keluar, dan momentum seluruh orang berubah lagi. Orang tua berambut putih itu memiliki kekuatan teror. Ini adalah hukum negeri dongeng yang sebenarnya. Kengerian kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan hukum negeri dongeng setengah langkah. Setelah hukum negeri dongeng pecah, orang tua berambut putih itu memadatkan kekuatannya yang tak terbatas ke dalam tinjunya dan membombardir pagoda emas hitam dengan pola naga. Ledakan, kekuatan dahsyat lelaki tua berambut putih itu membombardir menara emas hitam berpola naga. Badan menara itu bergetar sesaat. Pada saat yang sama, kekuatan yang mendominasi menyerang dari atas ke bawah, dan bertabrakan dengan kekuatan lelaki tua berambut putih itu. Gelombang udara meledak dari pusat benturan, dan dunia pun berguncang. Menara emas hitam berpola naga dan lelaki tua berambut putih itu semuanya mundur. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya dingin dan tubuhnya bergetar. Setelah menerapkan hukum waktu dan ruang, dia tiba-tiba muncul di depan lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu merasakan krisis yang sangat besar. Tubuhnya melesat cepat dan mundur jauh. Kaisar Dao Tianquan, Ye Chen bertarung dengan tinjunya dan menyatu dengan Senjin Jiu Chongquan. Itu bukan hanya pemboman voli Senban Jiu Chongquan, tetapi juga semangat mendominasi Kaisar Dao Tianquan, yang membuat serangan keseluruhan lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada serangan tunggal. Menghadapi serangan ganas Ye Chen, wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi bermartabat. Kekuatan Ye Chen berada di luar imajinasinya. Dia mengira bahwa Ye Chen baru saja memasuki negeri dongeng, tetapi dia tidak menyangka bahwa alam Ye Chen akan segera mencapai negeri dongeng. Mata lelaki tua berambut putih itu menjadi gila. Setelah kematiannya, kekuatan besar yang sangat besar bergegas keluar, dan sebuah prasasti batu besar dikorbankan di tangannya. Prasasti batu itu penuh dengan rune padat, memancarkan kekuatan teror. Lelaki tua berambut putih itu melempar lempengan batu itu, dan darah di belakangnya tiba-tiba mengembun di lempengan batu itu, mengaktifkan semua rune di lempengan batu itu secara menyeluruh. Seluruh lempengan batu itu berkilau dan diselimuti oleh kekuatan yang mengerikan. Lempengan batu itu ditekan ke arah Ye Chen. Langit dan bumi bergemuruh. Tampaknya langit akan hancur. Ledakan. Tinju Ye Chen bertabrakan dengan lempengan batu itu. Pada saat ini, Ye Chen mengerahkan tubuh emas 9 putarannya, yang memusatkan semua kekuatannya dan mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Pada saat tabrakan itu, tubuh Ye Chen mundur, dan lempengan batu itu juga meledak. Rune di atasnya terhapus oleh tinju Ye Chen, dan cahayanya sedikit redup. Wajah lelaki tua berambut putih itu berubah. Lempengan batu itu adalah alat abadi terkuatnya. Selain itu diberkati dengan kekuatan yang kuat. Itu tidak dapat menekan Ye Chen. Sebaliknya, Ye Chen memusnahkan banyak rune. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu sudah goyah secara psikologis, dan Ye Chen masih seperti pemenggal kepala, dengan rasa perang yang kuat. Ye Chen mengambil inisiatif lagi, dengan kekuatan yang mengagumkan terhadap lelaki tua berambut putih itu. Dia mengorbankan menara emas hitam berpola naga dan menekannya. Lelaki tua berambut putih itu meraung dan mempersembahkan kurban kepada lempengan batu itu. Dia dengan gila-gilaan memberikan kekuatan internalnya pada lempengan batu itu. Kedua senjata itu bertabrakan, dan pagoda emas hitam berpola naga menekan lempengan batu itu dengan keuntungan besar dari bahan-bahan abadi. Klik, sebuah retakan muncul di lempengan batu itu. Ye Chen berteriak keras, dan darahnya membumbung tinggi di belakangnya. Dia memberkati menara emas hitam itu dengan pola naga. Kekuatan menara itu tiba-tiba tenggelam, dan lempengan batu itu meledak dengan keras. Tubuh lelaki tua berambut putih itu terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi terkejut. Mata Ye Chen dengan rasa membunuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, akan kembali membunuh lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu memiliki tatapan mata yang gila. Hampir semuanya berubah menjadi merah. Sebuah kekuatan melonjak, dan esensi serta darah di tubuhnya terbakar. Aku telah membayar begitu banyak untuk potongan-potongan daftar dewa. Aku tidak bisa kalah begitu saja. Aku ingin menang. Orang tua berambut putih itu berteriak, dan kekuatan esensi darah yang membara segera keluar, dan seluruh orang itu pergi untuk membunuh Ye Chen. Orang tua berambut putih itu ingin mengalahkan Ye Chen dengan mengorbankan esensi darah yang terbakar. Kekuatan ini benar-benar mengejutkan, bahkan Ye Chen tidak berani menyentuhnya. Tubuh Ye Chen dengan cepat melesat untuk menghindari serangan orang tua berambut putih itu, dan melawan dengan menara emas hitam berpola naga. Bang! Di bawah serangan lelaki tua berambut putih itu, menara emas hitam berpola naga itu mundur, dan lelaki tua itu membunuh Ye Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Ye Chen merasa tidak ada cara untuk mundur, jadi dia tidak ingin kembali lagi. Setelah menjalankan Dao Jing, seluruh napas orang itu tiba-tiba tertahan, dan tangannya melambai tanpa gelombang apapun. Dia tampak seperti orang biasa. Para biksu yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tidak dikenal, jadi mereka tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba tidak memiliki fluktuasi napas. Ye Chen, apa artinya ini? Kekuatan lelaki tua itu mengerikan. Jika Ye Chen tidak bisa menyusulnya, itu berbahaya.
Banyak biksu berbicara di kejauhan. Seluruh tubuh Ye Chen menjadi sangat biasa. Ketika tangannya melambai, kekuatan di tubuh Ye Chen terus bergulir, tetapi ditekan oleh Ye Chen. Kemudian, tangan Ye Chen muncul sebuah diagram 8 diagram Tai Chi kecil. Diagram 8 diagram Tai Chi ini sangat sering, dan tidak memiliki imajinasi bahwa kekuatan semacam itu akan keluar. Pada saat lelaki tua berambut putih itu menyerang, Ye Chen membuka matanya, dan tidak ada gelombang di matanya. Pada saat yang sama, dia mendorong keluar 8 diagram Tai Chi. Pada saat tabrakan antara 8 trigram Tai Chi dan lelaki tua berambut putih itu, kekuatan teror yang tak tertandingi tiba-tiba meletus, dan Taoisme dalam 8 diagram Tai Chi pecah sepenuhnya. Wajah lelaki tua berambut putih itu berubah sangat, dan tubuhnya tiba-tiba terguncang oleh kekuatan yang mengerikan ini. Puff! Lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan seteguk besar darah, dan ki serta darahnya menjadi membusuk. Dia telah mengonsumsi terlalu banyak esensi darah tadi, yang membuat wajahnya tampak jauh lebih tua, dan ki serta darahnya menurun. Sepertinya dia tidak bisa hidup lama. Ye Chen melangkah, tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap mata datang ke orang tua berambut putih itu dan mengambil telapak tangan. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba mengerutkan matanya dan merasakan napas kematian. Dia tahu bahwa dia tidak lagi dapat kembali ke langit. Dia menatap ke langit dan mendesah dengan kesedihan dan keengganan dalam suaranya. Puff! Kepala orang tua berambut putih itu terbuka, dan seluruh tubuhnya hampir terkoyak dan musnah sepenuhnya. Orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran di kejauhan menghirup udara dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Ye Chen sangat kuat sehingga tidak ada tandingannya. Yang kuat di Xianyu bukanlah saingan Ye Chen. Apakah Ye Chen menjadi yang pertama di 4 alam berikutnya? Setelah membunuh lelaki tua berambut putih itu, Ye Chen terus menghadapi Xianyu. Dia datang ke kedalaman Xianyu dan berkata dengan dingin, "Aku tahu masih ada orang di sini. Apakah kamu ingin keluar sekarang, atau aku akan mencarimu?" Tidak ada jawaban di Xianyu. Mata Ye Chen berbinar dengan hawa dingin. Dia mendengus dingin dan membunuhnya dengan tinju. Bang! Pada saat ini, kekuatan yang mengerikan bergegas keluar dan bertabrakan dengan kekuatan Ye Chen. Seluruh wilayah abadi berguncang hebat, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Ye Chen, jangan terlalu banyak menipu orang. Kami tidak memprovokasi kamu. Ada teriakan dingin dari dunia abadi. Lalu mengapa kamu memilih untuk melemahkan kekuatanmu untuk menghindari kemunduran surga dan manusia daripada melambung? Jangan beritahu aku, itu untuk bersenang-senang. Ye Chen mencibir, kami tidak melakukan apapun padamu. Kamu akan menyebabkan kemarahan publik. Suara kemarahan datang dari negeri dongeng. Ye Chen berkata, jika kau tidak menyerahkannya padaku sekarang, bukan berarti kau tidak akan menyerangku di masa depan. Sekarang kau hanya menyembunyikan bakatmu dan meningkatkan kekuatanmu. Apa yang kau inginkan? Pihak lain berkata dengan dingin. Ye Chen berkata, aku tidak bisa mempermalukanmu, tetapi aku ingin kau menghadapi daftar dewa dan membuat sumpah racun. Di masa depan, jika kau melangkah keluar dari wilayah abadi setengah langkah, langit akan menghantam 5 guntur, dan kau tidak akan mati dengan baik. Ye Chen, jangan bertindak terlalu jauh. Setelah mendengar ini, orang-orang di wilayah abadi menjadi marah. Ye Chen berkata dengan dingin, tidak masalah jika kau tidak setuju. Ada cara lain yang dapat kau pilih, yaitu kematian. Orang-orang di wilayah abadi mengirimkan amarah, tetapi mereka takut untuk meledak sepenuhnya. Mereka mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Aku bersumpah bahwa jika aku melangkah keluar dari wilayah abadi setengah langkah, langit akan menghantam 5 guntur, dan aku tidak akan mati dengan mudah. Ye Chen berkata, saya harap Anda menepati sumpah Anda, jika Anda melanggar sumpah, saya pasti akan menghancurkan Anda, jangan ragukan kekuatan saya. Napas Ye Chen menyapu seluruh negeri peri. Setelah melewati dahi, dia berkata, saya harap Anda juga ingat bahwa jika orang tidak menyerang saya tidak akan melakukan kejahatan. Jika orang menyerang saya akan membunuh mereka. Ye Chen selesai dan berbalik dari wilayah abadi. Semua orang menyaksikan Ye Chen menghilang, dan tidak ada yang kembali kepada Tuhan dalam kata-kata yang sombong itu. Ini adalah idola saya, sangat kuat sehingga saya tidak peduli dengan siapapun, dan tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Ada biksu muda yang memujanya dengan tak tertandingi. Tidak ada tandingan bagi Ye Chen di 4 alam berikutnya, jadi tidak apa-apa, tidak akan ada bencana di dunia untuk sementara waktu. Para biksu dari generasi tua sudah mengalami banyak hal, dan mereka tidak ingin mengalami bencana besar apapun. Setelah meninggalkan wilayah selatan, Ye Chen tidak kembali ke pantai seberang, tetapi datang ke kuil Qingyun. Saat ini, hari sudah senja, dan ada asap masakan di kuil Qingyun. Ye Fan sedang memotong kayu bakar dan menyiapkan makan malam. Dao Yi duduk di punggung sapi dengan santai dan berjalan menuju kuil Qingyun. Di gerbang kuil Qingyun, Ye Chen melihat Dao Yi, yang datang sambil tersenyum. Dao Yi melihat ke belakang dan berkata, apakah kamu datang untuk melihat apakah putramu telah menderita? Ye Chen berkata sambil tersenyum, makan sesuatu yang pahit tidak ada apa-apanya, selama kamu tidak bisa mati, kamu bisa pergi ke tempat orang mati. Aku ragu Ye Fan adalah anakmu sendiri sekarang. Bagaimana aku bisa menjadi Laozi seperti ini? Tao Yi memutar matanya dan berkata,
Ye Chen berkata, tentu saja, itu pro, atau bagaimana kamu bisa sekuat aku? Tidak tahu malu. Dao Yi memarahi dan kemudian bertanya, apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Aku tidak perlu menggelengkan kepala, katanya. Dao Yi berkata, apakah kamu percaya orang-orang di Xianyu akan jujur? Ye Chen berkata, mereka bisa jujur selama mereka bisa. Aku tidak ingin membunuh. Selama mereka tidak datang kepadaku, aku tidak akan menyusahkan mereka. Mungkin kamu telah meninggalkan bencana. Ye Chen berkata dengan tidak setuju, bahkan jika itu adalah bencana di masa depan, itu hanyalah kehancuran mereka sendiri. Dao menatap Ye Chen yang percaya diri dan berkata dengan senyum masam, kalau begitu, kuharap orang-orang itu jujur, kalau tidak, mereka tidak akan jauh dari akhir. Ye Chen juga tersenyum, berkata, baiklah, aku juga harus pergi, Ye Fan, anak itu diserahkan kepadamu, selama dia tidak mati, sampai mati, dia sekarang adalah muridmu, kamu memiliki hak mutlak. Tao Yi berkata dengan senyum jahat, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Ye Chen langsung menghilang di tempat yang sama. Setelah Ye Chen pergi, Ye Fan keluar dari kuil Qingyun. Dao menatapnya dan berkata, aku curiga kamu bukan putranya. Ye Fan berkata sambil tersenyum, karena putranya, dia begitu ketat. Apakah makan malam sudah siap hari ini? Ye Fan berkata, bagus sekali. Aku sudah membuat permainan yang disukai guru malam ini, dan aku sudah membeli anggur yang enak. Aku akan minum beberapa gelas dengan guruku malam ini. Tao Yi tertawa, ini bisa saja. Ye Chen meninggalkan wilayah selatan dan kembali ke sisi lain. Dia memberitahu Lontong dan yang lainnya tentang situasi Xianyu. Fei Tian Tiger berkata, menurutku, aku akan membunuh mereka semua secara langsung, agar tidak menjadi bencana di masa depan. Paman Hu benar, mereka tidak bisa menyerahkan potongan-potongan daftar dewa. Mereka pasti akan melakukannya lagi. Akan ada banyak masalah saat itu. Long Qing juga berkata, Ye Chen berkata dengan lemah, aku bisa membunuh mereka sekarang dan di masa depan, kecuali mereka merasa memiliki kemampuan untuk membunuhku, jika tidak, mereka tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Aku merasa kamu semakin wanita sekarang. Mengapa? Berpikir kamu yang terbaik di dunia. Tidak ada lagi keganasan. Flying Tiger menatap Ye Chen dan berkata, Long Qing, Long Tong, Yun Fan dan yang lainnya semua merasa bahwa itu adalah hal yang sama, dibandingkan dengan Ye Chen di masa lalu, Ye Chen memang tidak terlalu ganas. Kali ini, jika Anda berubah menjadi Ye Chen di masa lalu, Anda pasti akan bertekad untuk memusnahkan alam abadi, dan tidak akan pernah meninggalkan bencana. Ye Chen tersenyum, dia tidak terlihat seganas dulu. Namun, Ye Chen tidak berpikir demikian. Di masa lalu, dia tidak mencapai titik seperti itu. Jika dia tidak memiliki kekejaman, dia akan membawa masalah besar bagi dirinya sendiri. Performa kekuatan seperti itu, tidak takut pada siapapun, sifatnya tidak seganas dulu. Ye Chen berkata, di alam yang berbeda, secara alami, ada ide yang berbeda. Kekejaman dipaksakan keluar, bukannya aku terlahir seperti ini. Tidak aneh jika aku seperti ini sekarang. Apakah aku tipe orang yang membunuh orang tanpa berkedip? Aku masih merindukan hari-hari itu di masa lalu. Meskipun sangat berbahaya, itu sangat menarik. Aku terus-menerus berjuang untuk suatu tujuan. Tetapi sekarang terlalu nyaman untuk beradaptasi dengannya. Fei Tian Tiger menghela nafas. Orang-orang, itu murah, kamu sangat ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu mendapatkannya, kamu akan merasa tidak berarti. Apakah menurutmu itu murah? Kata Yun Fan. Kamu murahan. Flying Tiger memutar matanya dan berkata. Semua orang tersenyum. Mata Lontong berkedip-kedip. Dia tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia ragu-ragu sejenak. Apa yang akan kamu katakan kepada Ye Tongchen? Lontong tertegun sejenak. Wajahnya sedikit merah. Dia tampak malu dan tergagap. Tuan, aku suka seorang gadis. Ketika Lontong mengatakan kata-kata seperti itu, seluruh aula menjadi sunyi. Long Qing adalah yang pertama bereaksi dan berkata, kapan itu terjadi? Kamu terlalu dalam untuk memberitahu saudaramu. Anak laki-laki itu masih malu-malu. Tampaknya dia benar-benar gadis yang ada di hatinya. Katakan padaku, gadis mana di keluargamu yang begitu beruntung sehingga kamu menyukainya? Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, jika kamu benar-benar menyukainya, Tuan akan memberitahumu tentang pernikahan itu. Long Tong tidak pernah takut pada musuh yang dihadapinya. Sekarang, menghadapi cinta antara pria dan wanita, dia menggeliat dan mencubit. Dia berkata, aku sudah lama tidak mengenalnya. Hanya saja aku merasa sangat baik. Terlalu dini untuk menikah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu bisa melakukannya sesukamu. Jika kamu suka, Tuan akan melamarmu lagi. Baik, Tuan, kata Lontong. Anak-anak kecil ini sudah dewasa. Sudah waktunya untuk menikah. Jiwa tua itu melirik ke depan dan ke belakang pada tubuh Long Qing dan Yun Yi. Yun Yi berkata, aku tidak ingin menikah sekarang. Aku harus berlatih keras. Ketika aku sampai di negeri dongeng, aku akan mengambil peri dari negeri dongeng. Itulah impianku. Yun Fan tidak suka menepuk kepala Yun Yi, dan berkata, anak muda, kamu tahu bahwa kamu ambisius. Ada dunia dewa di atas negeri dongeng.
Apakah kamu akan membawa pulang seorang dewi? Yun Yi mendengarkan, matanya berbinar, berkata, tuangkan ini juga bagus. Yun Fan benar-benar terdiam, dan menatap Yun Yi dengan tajam. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Long King, kamu harus mengisi ulang tenagamu. Jika kalian semua menikah dan punya anak, kalian dapat dianggap telah menghibur orang tua kalian di surga. Long King dan Long Tong juga terdiam, setengah terdiam. Ye Chen sering menutup pintu untuk waktu yang lama, tetapi jumlahnya juga relatif sering, hampir 2 kali setahun, dan setiap kali sekitar 3 bulan. Situasi ini membuat banyak orang tidak mengerti, dan Yun Fan, Fei Tian Tiger juga tidak dapat memahami wilayah kekuasaan Ye Chen. Suatu kali, Fei Tian Tiger tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen tentang keadaannya. Ye Chen tidak menjelaskannya secara rinci. Dia hanya asal bicara. Fei Tian Tiger tidak bertanya. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. 3 tahun kemudian, Ye Chen tiba-tiba berkata kepada Fei Tianho, saudara-saudara kita sudah lama tidak bersama. Hari ini hari yang cerah. Ayo kita pergi ke Nanyu Xiancheng dan minum bersama mereka. Fei Tianho tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Begitu dia mendengar bahwa saudaranya minum bersama, dia menjadi bersemangat. Dia langsung setuju dengan Yun Fan dan mengikuti Ye Chen ke kota abadi selatan. Ye Chen memanggil Zhao Tianjian, Xuan Yuan, Xuan Wu, Mantian, Chang Jian, Wen Renyu, Wen Renkui, dan Yin Qingyang. Sekelompok orang berkumpul di paviliun Guanxian. Gutian mengatur jamuan makan, dan mereka semua minum dengan penuh semangat. Mereka semua selamat dari badai dan ombak, dan sekarang mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mereka penuh dengan emosi ketika mereka memikirkan masa lalu. Ye Chen, bocah laki-laki itu tiba-tiba memanggil begitu banyak saudara untuk berkumpul. Pasti ada yang salah. Harimau Fei Tian mabuk beberapa kali, beberapa mabuk samar, tiba-tiba memikirkan sesuatu, bertanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa yang bisa saya lakukan, yaitu, saya merasa saudara-saudara kita semakin jarang menghabiskan waktu bersama. Saya ingin mencari tahu apa yang saya rasakan saat itu. Saya akan tahu apa yang akan Anda kentut ketika pantat Anda cemberut. Jangan main-main dengan saya di sini. Harimau terbang itu bersenandung. Ye Chen masih tersenyum, Anda tidak percaya itu bahkan jika. Ye Chen berkata, dan mengangkat gelasnya untuk minum bersama semua orang. Dia benar-benar menghindari topik apapun dan hanya berbicara tentang masa lalu dan mengingat awal mula. Sekelompok orang minum anggur selama 1 malam. Keesokan paginya, Ye Chen meninggalkan Xiancheng dan menemukan Perila. Sejak rumah besar Xiang dipisahkan dari rumah besar Xiang dengan orang-orang, Gunung Zinan telah menjadi portal independen, tetapi tidak terlalu terkenal. Itu relatif rendah hati sepanjang waktu. Sekarang, ratusan tahun telah berlalu, dan itu lebih kuat dari rumah besar Xiang yang asli. Perila telah menjadi tulang punggung mereka, pelindung semua orang di sini. Menghadapi kedatangan Ye Chen, hati Zisu kurang lebih tahu mengapa Ye Chen datang, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk menjelaskannya. Setelah mengobrol dengan Zisu, Ye Chen masuk ke ruang tematik dan bertanya, di mana Yao Xi? Zisu berkata sambil tersenyum, Perila berada di daerah yang sangat dingin di wilayah utara, tetapi sekarang tidak, saya tidak tahu. Anda dapat mencarinya. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak tinggal diam. Setelah berpamitan dengan Zisu, ia langsung pergi ke tempat-tempat yang sangat dingin di wilayah utara. Di daerah yang sangat dingin di wilayah utara, tempat itu tertutup salju sepanjang tahun. Salju yang tebal itu sangat dingin sehingga kebanyakan biksu tidak berani masuk ke sini. Di bawah suhu yang sangat dingin ini, darah akan membeku dan berubah menjadi patung es. Di sebuah gua di tempat yang sangat dingin, wanita dengan sutra perak seperti salju itu masih duduk di sini selama 100 tahun, memahami Taoisme dan tidak pernah keluar dari gua. Ia selalu ditemani oleh rubah salju berekor 9. Yao Xi memegang rubah salju Jiwei dan membelai rambutnya yang putih dan lembut. Rubah salju Jiwei menyipitkan matanya dan sangat menikmatinya. Guru, apakah Anda benar-benar berniat untuk tidak meninggalkan tempat yang sangat dingin ini? Rubah salju berekor 9 membuka mulutnya untuk bertanya. Mata Yao Xi berkedip, jernih seperti air, dan berkata, jika tidak terbang, maka jangan pergi. Apa yang akan dia lakukan? Rubah salju berekor 9 bertanya. Yao Xi secara alami tahu siapa yang dimaksud oleh rubah salju Jiwei. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya berjalan sesuai takdir. Apakah kamu melarikan diri? Pada saat ini, di luar gua, terdengar suara yang familiar dan asing. Tubuh Yao Xi tiba-tiba bergetar, dan rubah salju Jiwei di lengannya jelas merasakan detak jantung Yao Xi. Pada saat ini, rubah salju Jiwei juga mendengar suara pria itu dari luar, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan sesuatu. Matanya menunjukkan warna keterkejutan.